Selamat malam teman-teman sekalian. Kita akan membahas tentang geopolitik dunia mengenai serangan Amerika dengan pesawat silumannya ke tiga situs pengayaan nuklir Iran di Fordo, kemudian Natan dan Isfahan. Tentu saja sudah menandai Amerika sudah sah masuk ke dalam konflik Iran dan Israel. Hal ini tentu saja menambah menambah berat eskalasi konflik Iran dan Israel. Amerika juga yang kita sama-sama tahu sejak dulu memang menjadi pelindung dari Israel. Saya pikir kita harus sama-sama membaca dengan cermat ya. Ketika melihat kondisi Iran saat ini, ya Iran tentu saja menjadi suatu negara yang tidak berdiri sendiri. Iran memiliki relasi yang cukup intens, kuat, sinergis dengan Rusia dan Cina. Dari itu saya pikir Iran sudah memiliki persiapan yang cukup matang. Dan secara diplomasi juga Iran sebenarnya menang karena Iran adalah negara yang diserang duluan. Iran melakukan serangan balik. Mengenai tiga situs pengayaan nuklir yang diserang oleh Amerika, kita harus teliti juga membahas itu. Pertama, jika itu memang situs reaktor atau pengayaan nuklir di sana, ketika diserang atau dijatuhkan bom yang menurut beberapa pemberitaan adalah 60 ton bom ke Natan, Fordo, dan Isfahan, seharusnya itu akan ada ledakan yang berradiasi gitu kan, dengan skala yang cukup besar. Maka dari kritis seperti itu, saya pikir tidak ada nuklir di sana gitu kan. Karena kalau memang ada pengayaan nuklir di sana ketika dibom oleh Amerika, maka itu akan terjadi ledakan yang sangat luar biasa, ledakan yang berradiasi gitu kan. Dan efek dari ledakan bom Amerika itu hanya berefek di sekitaran sana saja, tempat reaktor nuklir itu. Maka dari itu ada dua gambaran, yaitu memang di tiga situs pengayaan nuklir itu sudah tidak ada nuklirnya gitu kan. Kedua, serangan Amerika itu ternyata tidak berhasil menghancurkan tempat pengayaan nuklir tersebut. Ketiga, mungkin sudah dievakuasi gitu. Nah dari itu saya pikir pemberitaan setiap media itu harus kita cermati benar-benar gitu kan, dengan jalan logika yang sepertinya harus mulai kita pahami bahwa media juga melakukan suatu framing gitu kan. Ini bukan hanya perang secara militer saja, media juga melakukan suatu framing juga, istilahnya yaitu cyber juga sangat penting di sini. Tapi ya secara logika ya seperti itu. Saya pikir tiga situs tempat pengayaan nuklir itu ya, pertama mungkin tidak ada nuklirnya, atau kedua Iran memang tidak pernah sama sekali untuk punya nuklir gitu kan, atau belum selesai untuk menjadi suatu itu nuklir ya yang untuk siap untuk jadi bom gitu kan. Kedua adalah Amerika tidak berhasil sebenarnya membom itu, ya tidak sampai ke paling bawah tempat nuklir tempat pengayaan yang dianggap itu di bawah tanah yang dalam itu, nggak berhasil. Ya ketiga itu udah dievakuasi gitu. Jadi sebenarnya itu suatu yang harus kita pikirkan. Belum lagi kita juga agak janggal gitu memperhatikan kenapa di situs-situs yang dianggap sebagai sangat sensitif, sebagai wilayah yang strategis pengayaan nuklir itu tidak ada sistem pertahanan yang sangat kuat sekali gitu kan. Itu
pesawat Amerika terbang saja di atas udara Iran gitu kan. Apakah di sini mau menggambarkan bahwa pertahanan keamanan udara Iran itu tidak aman juga? Satu, atau itu ya itu sebagai suatu cara Iran untuk membiarkan Amerika masuk ke Iran untuk menyerang kedaulatannya, ya untuk kita pahami lah bahwa Iran mungkin menunggu juga Amerika untuk masuk gitu kan. Nah dari ini saya pikir Iran saat ini masih aman. Iran masih aman dengan nuklirnya karena ya tidak ada suatu efek dari serangan Amerika terhadap reaktor atau tempat pengayaan nuklir itu gitu kan. Ya kalau ada efeknya itu harusnya meledak, terjadi suatu berita ya, bocornya gitu kan reaktor nuklir gitu kan. Nah, seperti itu gitu kan. Ya seperti kisah Chernobyl gitu kan, meledakannya itu membuat radiasi, membuat kehancuran gitu kan. Ini tidak ada gitu kan. Maka sebenarnya di sini Amerika targetnya itu tidak berhasil, atau memang Amerika menyadari bahwa yang dia serang itu bukan lagi tempat pengayaan nuklir, tapi Amerika ingin cyber saja. Terima kasih.